Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pada pertemuan kedua ini kita sudah masuki ke materi yang pertama. Jadi untuk kelas 10 materi pertama kita yaitu teks laporan hasil observasi. Ada 4 materi yang harus kalian kuasai dalam semester Gasal ini. Sebelum Ibu mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu apa yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi kalian akan mempelajari 2 poin ini. Yang pertama yaitu kalian harus bisa menentukan isi pokok dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kaitannya dengan isi dan struktur untuk hari ini ya. Udah siap pembelajaran? Kita mulai. Apa yang kalian tahu tentang teks laporan hasil observasi? Mungkin di SMP kalian sudah pernah menyinggung tentang teks laporan hasil observasi. Silakan kalian ingat-ingat kembali kira-kira apa itu teks laporan hasil observasi. Kalian bisa lihat gambar yang Ibu sediakan. Siapakah aku? Pasti kalian sudah sering melihat ini ya, gambar ini. Coba kalian jawab pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama, pohon apa yang kalian lihat? Kemudian bagaimana ciri-ciri pohon tersebut? Bagaimana bagian apa saja yang terdapat pada pohon itu dan apa manfaat dari pohon tersebut? Kalian pasti tahu bahwa ini adalah pohon apa juga. Kalian pasti tahu ini daerah pesisir, pasti banyak sekali pohon ini. Kita jawab satu persatu pertanyaannya. Pohon apa yang bisa kalian lihat di situ? Ini adalah pohon kelapa. Dia biasanya bagaimana ciri-ciri pohon tersebut? Dia tumbuh di sekitar pesisir, kemudian bentuknya yang tinggi, kemudian batangnya. Dia biasanya hidup di sekitar pesisir yang notabene sangat bermanfaat untuk penduduk di sekitarnya. Apa saja bagiannya? Kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat observasi dari bawah. Itu ada akar, kemudian pasti ada batang, daun yang bentuknya runcing, kemudian ada pohon, ada buahnya. Apalagi manfaat yang bisa dihasilkan, banyak sekali manfaat yang kalian bisa peroleh dari pohon kelapa ini. Dari batangnya kalian bisa jadikan sebagai misalnya pakan dalam rumah, atau kalian bisa gunakan untuk kayu bakar. Kemudian dari buahnya kalian bisa manfaatkan untuk santan, kemudian airnya bisa diminum, bisa untuk obat. Kemudian daunnya kalau kering bisa dijadikan sapu atau bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Ini adalah yang namanya observasi. Kalian itu harus mencermati apa yang kalian amati. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu apa itu pohon yang ada dalam gambar, kemudian kira-kira dia itu asalnya dari mana, ciri-cirinya bagaimana, bagiannya apa saja, dan manfaat yang ada dalam pohon tersebut itu apa. Ini adalah contoh dari observasi yang dilakukan. Nah, kemudian apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi itu adalah tulisan. Teks itu adalah tulisan yang isinya menjabarkan mengenai suatu hal berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Laporan itu berarti kan sudah dilaksanakan. Hasil observasi berarti hasil pengamatan terhadap suatu objek. Ini pengertian dari teks laporan hasil observasi. Ibu tekankan lagi bahwa teks laporan hasil observasi itu
menjabarkan tentang suatu hal berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang diamati. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, sifatnya adalah objektif, global, dan universal. Kemudian ditulis secara lengkap dan sesuai dengan strukturnya. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi harus berdasarkan fakta atau hal yang sesungguhnya. Tidak boleh kita mengarang sendiri. Yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang terakhir, tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Ini adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang utama, dia harus sifatnya objektif, berdasarkan fakta, harus sesuai dengan strukturnya, dan tidak berupa prasangka, dugaan, atau pemihakan. Ini adalah ciri-cirinya. Nah, ini selanjutnya, poin yang pertama tadi kita harus mengetahui atau menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Kalian pasti sudah tahu apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah inti dari suatu bacaan. Apa yang dibahas dalam bacaan tersebut itu adalah intinya. Biasanya gagasan pokok letaknya kalau tidak di awal ya di akhir sebuah paragraf. Kalau di sini bisa kita lihat, ini adalah paragraf membahas tentang wayang. Ini adalah gagasan pokoknya. Letaknya di mana? Kita bisa lihat. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Ini berarti yang dibahas tentang apa? Bahwa wayang kulit itu memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Nah, ini adalah gagasan pokok, gagasan utama atau inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Di sini kan membahas tentang jenis-jenis wayang berdasarkan umur dan gaya pertunjukannya. Kalian bisa membacanya sendiri. Di sini ada contohnya wayang purwa, itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau. Ini adalah keterangan yang dibahas. Intinya di atas ini. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya dibagi menjadi bermacam jenis. Berarti intinya adalah membahas tentang jenis-jenis wayang berdasarkan umur dan gaya pertunjukan. Bisa dipahami ya. Nah, ini strukturnya. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu ada struktur atau bagian-bagiannya. Ada 3 bagian yang harus kalian pahami dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Ini sudah Ibu singgung di awal tadi ketika Ibu memberikan pertanyaan. Ini kaitannya dengan strukturnya. Jadi yang pertama isinya adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, Ibu bahas satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Apa itu pernyataan umum? Yaitu pembukaan yang isinya pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi terdapat pada paragraf pertama. Ini isinya itu tentang latar belakang dari objek yang kalian amati. Misalnya pengertiannya apa, asal-usulnya, kemudian ciri-cirinya. Ini dibahas di bagian umum atau pernyataan umum. Contohnya di sini, beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Jadi yang dibahas di sini kan kalian yang diamati apa objeknya? Yang diamati adalah beruang madu. Kemudian beruang madu itu apa? Dia adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tingginya, nah ini berarti dia menjabarkan tentang ciri-cirinya. Kisaran di angka 140 cm, tinggi punggungnya 70 cm, dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Jadi ini biasanya dibahas dalam pernyataan umum, hal-hal yang umum yang kalian amati dari objek. Biasanya terdapat pada paragraf pertama dalam bacaan.
Yang kedua, deskripsi bagian. Yang namanya bagian berarti dia menjelaskan bagian-bagian dari objek yang kalian amati. Tadi di awal sudah bahas tentang beruang madu. Jadi, yang kedua pada bagian-bagiannya yang kalian harus jelaskan adalah secara detail mengenai objek atau bagiannya. Contohnya di sini, bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah lehernya. Ini secara detail menyebutkan dari si beruangnya tadi. Ini menjelaskan secara detail bagian-bagiannya. Menjelaskan tentang ciri khasnya, kemudian bagian tubuhnya itu seperti apa. Ini masuk ke deskripsi bagian. Kalau deskripsi manfaat, berarti isinya adalah objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Jadi kalian harus menjelaskan manfaat yang dari objek yang kalian amati. Ini contoh Ibu ambil selain dari teks lainnya. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Ciri-cirinya pasti ada kata dimanfaatkan atau manfaatnya adalah, dan seperti itu. Itu adalah bagian pada deskripsi manfaat. Jadi ini tadi 3 struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami ya, kalau pernyataan umum itu isinya tentang latar belakangnya, ciri-cirinya, pengertiannya. Kalau bagian berarti menyebutkan bagian-bagian dari objek yang kalian amati. Kalau deskripsi manfaat berarti manfaat yang dihasilkan dari objek itu apa. Nah, demikian pertemuan hari ini. Kita sudah membahas tentang apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian ciri-cirinya, dan yang terakhir adalah strukturnya. Nggak perlu kalian ingat bahwa teks laporan hasil observasi itu pengamatan. Jadi pengamatan terhadap suatu objek dengan strukturnya ada 3, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.